Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Seperti biasa, ini adalah pesan dari bintang-bintang. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ketika kamu nonton reading ini. Ini adalah reading timeless ya. Oke, mari kita bahas. Di waktu lampau ada energi Saturnus, kata kuncinya struktur. Ini berbicara gini, Saturnus itu kan planet yang mengatur disiplin, limitasi, tantangan. Tapi ketika kita berhasil ngelewatin itu semua, ada blessing yang nungguin kita, ada abundance yang nungguin kita. Tapi kita harus dihadapkan dulu nih dengan tantangan-tantangan kehidupan. Saturnus sama Ten House itu energi Capricorn ya. Ini kita nggak berbicara Capricorn sebagai zodiak, tapi lebih kepada energi, disiplin, kerja keras, melewati banyak tantangan. Dan di waktu sekarang ada persepsi, Moon, kata kuncinya. Moon itu selain berbicara persepsi, intuisi, mimpi, alam bawah sadar kita. Lalu di waktu yang akan datang ada Ten House, otoritas. Ini berbicara juga selain otoritas, berbicara tentang karir, public image, apa yang orang lihat dari karya kita, karir kita, pekerjaan kita. Lalu blessingnya buat kamu adalah Six House Sustainability. Six House itu adalah rumah keenam, dia mengatur tentang apa yang kita lakukan sehari-hari dari kita bangun sampai kita tidur lagi, rutinitas kita, apa yang kita lakukan sehari-hari itu udah berkontribusi belum untuk menuju goals kita ke tempat yang kita mau tuju. Apakah kita udah disiplin? Apakah kita udah bekerja keras gitu? Lalu tantangannya buat kamu adalah Ceres ini berbicara nurture, merawat misalnya merawat orang-orang di sekitar kamu, merawat karya kamu, merawat pekerjaan kamu, orang-orang yang kamu sayang. Kita bahas lebih lanjut ya. Jadi temanya itu tadi yang udah aku sebutkan, yang akan muncul ketika kamu nonton reading ini. Kita mulai dari Saturnus di waktu lampau, mungkin kamu menghadapi kayak tantangan kehidupan, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam hidup in general. Oke, ini yang menarik ya. Tadi sebelum aku shuffle, tower itu ada di dasar deck. Mungkin gini, ada goncangan, ada sesuatu yang nggak terduga dari kehidupan kamu sehari-hari, mengguncang stabilitas kamu, kamu dihadapkan pada tantangan, kayak guncangan itu memberikan tantangan, memberikan warna dalam hidup kamu, tapi gini, tower itu muncul ketika ada stagnansi, ketika kamu perlu belajar sesuatu, supaya kamu nggak lari dari kenyataan, supaya kamu menghadapi apa yang perlu kamu hadapi untuk jiwa kamu berkembang. Ingat, tantangan itu selalu semesta untuk kebaikan kamu, ada yang perlu kamu belajar. Kadang orang itu, manusia ya, kalau nggak dikasih tantangan, kalau nggak dipaksa ngelihat gitu sesuatu yang perlu dilihat, kadang mau lari dari kenyataan atau nggak akan pernah berkembang gitu ya. Ini bentuk semesta sayang sama kamu. Ada sesuatu yang nggak kamu lihat. Guncangan ini menghadapkan kamu pada sebuah pilihan, memilih dari hati atau memilih dari zona nyaman. Lihat di sini ada bulan, di sini moon bulan. Mungkin bulan purnama signifikan buat kamu, atau satu siklus bulan ya. Satu siklus bulan itu 28 hari. Kamu lihat 28 hari ke depan. Dinamika ini akan terungkap dalam 28 hari ke depan. Queen of Cups, intuisi. Lagi-lagi, ini temanya sangat kuat ya, intuisi, persepsi. Dengarkan, ketika kamu dihadapkan pada pilihan yang mungkin sulit, dengarkan intuisi kamu, pilih dari hati kamu, kayak apakah itu terasa mengganjal. Dan sebagian dari kamu ini berhubungan dengan sosok seseorang ya, Queen of Cups. Mungkin ini goncangan yang muncul dalam dunia hubungan romantis kamu. Oke, sekarang Moon. Oke, menarik ya. Sini Moon, sini Sun, matahari dan bulan, eclipse, energi gerhana. Energi gerhana berikutnya itu kalau nggak salah di bulan April kalau nggak salah atau bulan Mei gitu. Bulan April atau Mei mungkin signifikan sama kamu. Kamu bisa melihat dinamika ini juga ya dalam rentang waktu sampai gerhana berikutnya. Ini juga berbicara kayak ketika energi gerhana itu kan energi yang sangat signifikan gitu ya. Semua yang nggak terlihat akan terlihat, semua yang tersembunyi nggak bisa tersembunyi lagi. Dan mungkin ini seperti mata batin, mata hati kamu terbuka pada suatu hal yang sangat signifikan, yang tadinya kamu nggak lihat, pelajaran hidup atau hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin terguncang di sini. Dan yang kamu harus pahamin adalah sun itu kartu paling happy ya. Ketika kamu sudah melewati goncangan ini, kayak matahari kembali bersinar, kembali ada terang di hidup kamu. Ini sebuah konfirmasi bahwa akan ada hal yang banyak hal menyenangkan yang akan muncul di hidup kamu. Dan juga gini ya, dengan intuisi kamu sangat penting. Dan itu akan membawa kamu pada momen kebahagiaan kamu, momen pencerahan kamu. Sumpah happy banget, vibe-nya ini happy banget ya. Ketika kamu mendengarkan intuisi kamu terutama ya. Dan ini akan ada
banyak hal menyenangkan. Ini the sun, the Ace of Cups. Ace of Cups ini sebuah sinyal pertama untuk hubungan romantis kamu. Untuk kamu para single, ini adalah awal yang baru buat hati kamu. Lalu yang kedua, Ace of Cups itu berbicara pemulihan hati. Momen pencerahan juga, kayak semesta berbicara lalu lewat intuisi kamu. Momen apa ya, kayak spiritual awakening juga, karena di sini ada Tower. Yang berikutnya, keseimbangan progresi finansial. Mengembalikan keseimbangan dalam hidup kamu, terutama setelah badai-badai kehidupan di sini ya. Dan juga gini, ini sebuah reminder gini, orang ini kalau kamu lihat, dia memberi cuma kepada orang yang ini ya. Kalau misalnya kamu cuma bisa memberi ke satu orang, atau kamu cuma bisa memberi ke diri kamu, ya udah gitu. Fokuskan diri kamu pada apa yang bisa kamu lakukan. Fokuskan diri kamu misalnya untuk menolong orang yang bisa kamu tolong. Kalau kamu belum bisa menolong orang gitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah memberi dulu buat diri kamu sebelum kamu memberi ke orang lain. Ingat keseimbangan ya. Lalu yang berikutnya karir kamu, otoritas, mungkin ada hubungan dengan otoritas, orang tua, atau tempat kerja, atasan kamu. Knight of Cups, apakah ada sinyal hubungan romantis di tempat kerja? Karena Ten of Cups ini kan berbicara karir, pekerjaan. Knight of Cups itu sinyal hubungan romantis di tempat kerja, atau kayak ada progresi di tempat kerja, kenaikan jabatan, kenaikan gaji. Tapi aku melihat energi pemulihan yang luar biasa sih. Queen of Wands, melakukan pekerjaan yang kamu suka, melakukan sesuatu yang kamu sukain, di situ kamu on fire, di situ kamu bersinar dengan karir kamu. Lihat, petualangan baru yang menyenangkan, kabar baik yang kamu tunggu. Page of Wands berprogres menjadi Queen of Wands. Ini adalah momen evolusi jiwa kamu ya. Terutama dalam aspek karir, aspek bisnis, finansial. Perubahan perspektif apa gini, dengan Hangman ini perlu ada perspektif yang berubah, terutama berhubungan dengan konteks pekerjaan, kreativitas, bisnis, melakukan sesuatu dari hati kamu. Kalau misalnya sekarang kamu belum melakukan passion kamu channeling energi itu di tempat lain gitu. Apa yang kamu lakukan untuk bisa kamu menuju suatu pekerjaan atau suatu bidang yang kamu passion di situ. Oke? Berkorban untuk menuju ke situ mungkin perlu pengorbanan. Mungkin kamu nggak melakukan hal-hal tertentu, misalnya ngurangin ngegame, ngurangin nongkrong, ngurangin belanja gitu. Karena Hangman berbicara fleksibilitas, perubahan perspektif, dan pengorbanan. Ya, dan juga gini, distraksi misalnya ngegame, sosial media, scrolling HP nggak habis-habis. Itu kan distraksi ya, kamu harus tahu apa yang jadi distraksi kamu menuju goals kamu. Dan juga ada suatu pesan tentang lari dari kenyataan dan denial gitu ya. Ini pesan untuk beberapa orang, nggak buat semuanya. Aku selalu bilang ambil yang resonate, yang nggak resonate berarti bukan buat kamu ya. Karena apa? Di sini Six House blessing kamu. Blessing kamu berarti gini, ada hal yang kamu lakukan sehari-hari yang sudah mendukung kamu menuju goals kamu dan semesta memberkati kamu. Tapi kalau misalnya kamu belum melakukan sesuatu yang menuju goals kamu gitu, yang kamu lakukan sehari-hari, ini sebuah reminder buat kamu ya, gimana semesta mau membuka jalan kalau kamu nggak melakukan inspiring action, melakukan langkah pertama gitu menuju goals kamu. Oke, mungkin masih gini, masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran ya. Masa lalu itu kayak kita bisa ambil hikmahnya. Oke, waktu itu kita pernah buat salah. Oke, kita pernah terluka. Kita pernah bertemu orang-orang tertentu yang melukai kita. Jadi kita ke depannya tahu, oh, aku ketemu orang yang modelannya gini, sifatnya kayak gini. Kedepannya aku bisa belajar untuk gimana cara menghadapi orang seperti ini. Atau aku mau membiarkan mereka masuk ke hidup aku atau enggak. Fokus kepada hal-hal yang bisa kita syukurin. Itu akan menambahkan banyak hal lain yang menambahkan rasa syukur kita. Dan ingat, angka 5 itu angka transisi ya. Selalu ada jalan, selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Ketika kamu mau menggeser perspektif kamu pada hal-hal yang masih bisa kamu syukurin, pada berkat-berkat yang lagi nungguin kamu di belakang kamu nih. Kalau kamu fokus pada masa lalu, fokus pada hal-hal negatif, kamu bisa melewatkan berkat kamu. Lihat kan? Ini loh, ini dua kartu ini berbicara tentang fokus. Apa yang kamu fokuskan? Fokus pada rasa syukur atau fokus pada hal-hal yang udah pergi? Fokus pada hal-hal negatif. Semesta mau ngasih Ace of Cups. Ini Ace of Cups nih. Ini Ace of Cups. Di sini Ace of Cups kamu. Ya, energi pemulihan, energi hati yang baru. Sesuatu yang bikin kamu happy dan ada desan di sini. Kamu harus siap gitu membuka hati kamu untuk sesuatu yang excited, sesuatu yang menyenangkan mau datang di hidup kamu. Tapi ketika kamu fokusnya pada hal-hal negatif atau fokus pada hal-hal berat yang udah berlalu, kamu bisa melewatkan hal itu. Kesempatan, peluang, berkat-berkat yang baru, pintu-pintu yang mau dibukakan. Jangan sampai kamu lewatkan hal itu ya, karena itu muncul dalam hal yang kamu lakukan sehari-hari gitu. Berikutnya, transformasi.
Kalau death muncul, ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tapi kamu harus menyambut ini dengan excited. Lihat, ini vibe-nya memang agak gelap ya, tapi matahari bersinar di belakangnya. Dan matahari udah bersinar di sini. Pelan-pelan kamu akan melihat cahayanya lagi, pelan-pelan kamu akan balik happy lagi, seneng lagi, karena ini adalah sebuah konfirmasi untuk banyak hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu, terutama dalam aspek pekerjaan dan aspek hubungan romantis ya para single. Di sini ada Ace of Cups yang lagi nungguin kamu, melakukan sesuatu hal yang kamu suka. Ketika kamu sedang membangun hal itu, passion kamu, semesta buka jalan buat kamu. Merawat sesuatu hal yang menyenangkan buat hati kamu. Oke, lihat, sumpah, ini vibe-nya asik banget. Kalau ini, lihat ya, dua kartu ini, konfirmasi yang sangat kuat untuk hubungan romantis yang benar-benar vibe-nya baru, vibe-nya menyenangkan. Kalau berbicara aspek kreativitas dan pekerjaan, ini kayak semesta bilang, aku kasih kamu inspirasi, aku berbicara di hati kamu, kamu mau dengerin itu atau enggak. Ketika kamu mau dengerin itu dan kamu menyambut itu, kamu mengaplikasikannya, kamu merealisasikannya, semesta buka jalan buat kamu. Tapi ini jadi tantangan kamu. Mungkin kamu resisten, mungkin kamu terpaku pada kegagalan di masa lalu, pada hal-hal yang udah berlalu gitu. Jadi kamu gak mau mencoba lagi, kamu takut gagal lagi. Ini sebuah reminder kayak semesta mau buka jalan buat kamu. Tinggal kamu mau membuka hati, mau menyambut itu atau enggak. Lihat, lihat ya, ini progresi energinya bagus banget buat kamu ya. Kesuksesan, keberhasilan, pencapaian, dan orang-orang tuh mengapresiasi karya kamu, kerja keras kamu dilihat, itu public image kamu itu bagus gitu. Apalagi kamu yang berkecimpung dalam bidang yang dilihat orang, influencer, MC, musisi, atau apapun itu yang mata orang tuh tertuju pada kamu. Public image kamu itu bagus, tapi mungkin kamu punya konsep bahwa apa sih gue nggak punya apa-apa, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, karya gue nggak bagus, karya gue kurang, bla 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 bla. Itu ada suatu konsep yang perlu diluruskan dalam diri kamu. Karena apa? Kayak kamu punya itu semua, tapi kamu nggak lihat itu, fokus kamu ke tempat lain. Ya, makanya di sini ada sebuah reminder buat kamu untuk ganti perspektif kamu, untuk jadi queen of wands, on fire, nyaman sama diri kamu, sayang sama diri kamu, dan kamu bersinar gitu. Kamu punya karya, kamu punya sesuatu yang bisa dibagi kepada dunia. Tapi kamu bisa lihat, maksudnya gini, dunia bisa melihat itu pada diri kamu, orang-orang di sekitar kamu bisa lihat itu. Tapi kamu bisa lihat itu dalam diri kamu apa enggak? Potensi kamu, ingat potensi kamu. Apa yang bisa kamu bagi pada dunia? Karya kamu punya itu. Kamu punya sesuatu yang berharga yang bisa dibagikan kepada dunia. Dan kamu harus percaya kamu bisa gitu loh. Karena apa? Ini sebuah konfirmasi yang bagus untuk pencapaian, kesuksesan, keberhasilan. Ada desain di sini. Kebahagiaan. Kartu paling happy di semua tarot. Lihat, dan orang-orang tuh menyukain kamu ya. Kamu dikelilingin orang-orang yang suportif sama kamu, keluarga jiwa kamu terutama. Dan kalau bukan keluarga jiwa, ini adalah subscriber kamu, penonton kamu, follower kamu. Oke, kamu merawat. Apakah kamu sudah merawat itu semua? Sesuatu yang berharga buat kamu. Kita akan tutup dengan satu lagi pesannya buat kamu. Balance spirituality and practicality, menyeimbangkan spiritualitas dan aspek praktikal gini. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia gitu. Yang tadi aku bilang, kalau kamu punya ide, punya inspirasi, melakukan sesuatu dari hati kamu, semesta akan buka jalan buat kamu. Tapi kalau cuma berdoa, minta jodoh, tapi kamu gak ada pergerakan, kayak diem aja di rumah, gak mau kenalan sama orang, gak mau, kamu punya inspirasi, kamu gak aplikasikan dalam hidup kamu. Itu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Be bold and make the first move. Ayo jadi tampil beda, tunjukkan diri kamu. Tunjukkan sinar kamu kepada dunia. Karena apa? Kamu punya potensi, kamu punya sesuatu yang berharga yang bisa kamu bagikan pada dunia. Tunjukkan itu, semesta akan buka jalan buat kamu. Oke, segitu aja readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.